Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Sehat, Pak. alhamdulillah Ya, sehat, Pak. oke ya. Kita masih dalam situasi pandemi ya. Kemudian perkuliahan masih kita laksanakan dengan cara jarak jauh ya, melalui Zoom. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu ya. Kita masuk ke pertemuan ke-6. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gerak pada bidang miring ya, dengan sudut pandang dari dinamika gerak. Minggu lalu kita sudah membahas tentang gerak pada bidang datar ya, dan sebelumnya kita sudah mempelajari pengaruh gerak, pengaruh gaya pada gerak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kita memahami benda yang bergerak pada suatu bidang miring. Ya. Nanti kita akan membahas dua kasus, yaitu kasus pertama pada saat benda bergerak pada bidang miring licin, ya, kasus idealnya ya. Kemudian nanti kita tambahkan faktor gaya gesek untuk kasus kedua, yaitu gerak pada bidang miring untuk bidang miring yang kasar. Ya. Oke, saya mohon izin share screen ya. Sudah bisa dilihat PowerPoint saya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kita masuk yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita masuk ke dinamika gerak ya. Ini pertemuan ke-6 minggu lalu, dinamika gerak. Untuk pertemuan ke-5 kita membahas pengaruh gerak pada benda ya, pengaruh gaya pada gerak benda ya. Kemudian juga kita bahas tentang gerak pada bidang datar untuk licin dan kasar. Nah, pertemuan ke-6 ini kita juga akan membahas tentang dua kasus, yaitu gerak pada bidang miring licin dan gerak pada bidang miring kasar. Nah, sebelum kita mulai masuk pada materi, ada 4 kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, yaitu Anda diharapkan mampu merumuskan gerak benda pada bidang miring licin dan kasar, ya. Kemudian memahami perubahan kecepatan benda pada gerak di bidang miring licin dan kasar dengan pendekatan compositional thinking, ya. Nanti menggunakan bantuan simulasinya menggunakan Scratch ya. Kemudian merencanakan sistem kerja, ya, merencanakan sistem kerja yang melibatkan bidang miring menggunakan bantuan komputer, ya. Kemudian yang terakhir, menerapkan konsep gerak pada bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Nah, kita sajikan suatu permasalahan di sini ya, dalam suatu tim pekerja tambang ya. Bayangkan Anda tergabung nih dalam suatu tim pekerja tambang. Kebetulan di situ tidak ada alat berat yang bisa digunakan karena posisinya adalah pegunungan yang sangat sulit untuk alat berat masuk ke sana. Nah, Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah batu besar ke atas sebuah truk pengangkut menggunakan bidang miring. Ya. Jika jumlah pekerja yang membantu ini sedikit, ya, sedangkan massa batu sangat besar, apa yang Anda lakukan? Ya, jadi tentu di sini permasalahannya adalah bagaimana menentukan cara yang efektif, ya, menentukan cara yang efektif untuk memindahkan batu ya dari tanah ke atas truk pengangkut. Nah, ini permasalahan pembuka ya, permasalahan pembuka untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kira-kira ini untuk permasalahan seperti ini apa solusi yang mungkin bisa didiskusikan di sini? Silakan. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Mas Fajar atau Mas Ardi ini? Fajar, Pak. Oh ya, Mas Fajar. Oke. Silakan Mas Fajar.
Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana, NPM 201103067. Ya. Untuk solusi yang ditawarkan sendiri itu panjang bidang miringnya diperpanjang, terus sudut elevasinya diperkecil. Oke, berarti panjang bidang miringnya diperpanjang, sudutnya diperkecil ya, sudut kemiringannya ya. Kenapa Mas Fajar? Karena kalau sudutnya semakin besar kan otomatis bidang tekanan dari benda tersebut semakin besar, Pak. Jadi membutuhkan tenaga yang lebih besar agar benda yang didorong itu dapat naik ke atas, Pak. Oh, oke, bagus. Jadi kalau bidang miringnya itu sudutnya besar, ya itu menurut Mas Fajar adalah membutuhkan tenaga yang lebih besar ya, atau kalau dalam istilah di sini kita gunakan istilah usaha, memerlukan usaha yang lebih besar. Gitu ya Mas Fajar ya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Kemudian ada pendapat lain, Mas Ardi tadi sepertinya mau berpendapat. Ya Pak, mohon izin masuk untuk menambahkan. Selain dari apa yang disampaikan Mas Fajar terkait dengan panjang lintasan serta ini sudut miringan, yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan bidang miring yang digunakan. Nah, akan lebih baik jika bidang miring yang digunakan merupakan bidang miring yang licin. Karena ketika misalkan kita menggunakan bidang miring yang kasar, maka nanti akan muncul suatu gaya baru, gaya gesek dari permukaan ini, permukaan bidang miringnya, sehingga nanti usaha yang diperlukan pun akan menjadi tambah semakin besar, begitu Pak. Oke, bagus Mas Ardi. Jadi selain memperpanjang lintasannya ya, lintasan bidang miringnya, yaitu dengan cara memperkecil sudut kemiringannya, juga bisa juga dengan membuat selicin mungkin gitu ya, membuat selicin mungkin supaya gaya gesek yang terjadi itu lebih kecil gitu ya, sehingga mengurangi usaha yang harus diberikan gitu ya. Oke, bagus sekali jawaban dari kedua teman Anda, dari Mas Fajar dan Mas Ardi. Oke, nah itu secara kualitatif ya, secara kualitatif seperti itu. Nah, mari kita buktikan secara kuantitatif dengan melihat paparan berikut ini ya. Nah, ini coba kita perhatikan dulu ya. Ini contoh gerak pada bidang miring ya. Ini anak saya sedang main ya. Anak saya sedang main. Ya, sukanya kalau di rumah main seperti ini. Coba kita perhatikan simulasinya. Ya. Nah, ini contoh gerak bidang miring ya, di mana benda ya diluncurkan ya, diluncurkan tanpa didorong ini ya, diletakkan pada suatu ketinggian bidang miring, kemudian dilepaskan, dia akan bergerak menuju ke bawah. Nah, ini contoh gerak pada bidang miring. Nah, kasus tadi yang saya sampaikan di depan, itu kasusnya adalah ketika itu mau dari bawah ya, dari bawah mau dipindah ke atas gitu ya. Nah, sekarang kita ambil kasus yang lebih mudah dulu ya, yaitu ketika dalam posisi dari atas ya, kemudian dia turun ke bawah ya. Oke, kita cermati analisis berikut ini. Ya. Ya, berdasarkan gambar tadi ya, berdasarkan gambar tadi, ini benda tadi, benda kotak susu tadi, kotak susu anak saya tadi, itu kan diluncurkan dari atas ya. Kenapa kok bisa turun ke bawah? Berarti di situ kesimpulannya adalah di situ ada gaya yang bekerja. Ya, gaya yang bekerja pada kotak susu itu apa saja? Di sini yang bekerja adalah yang pertama, ada gaya berat. Ya, gaya berat ini dia tegak lurus dengan permukaan bumi ya. Ya, gaya beratnya adalah ini, M kali G. Ya, ini gaya yang bekerja. Nah, pertanyaannya, loh, bergerak meluncurnya kan miring. Itu gaya beratnya
ke bawah kan gitu ya. Nah, ini kita uraikan kalau kita menganggap ada sumbu X dan Y, yang mana sumbu X ini searah dengan bidang luncur, ya, bidang atau lintasan luncurnya, kemudian sumbu Y-nya ini tegak lurus, ya, dengan bidang luncurnya, ya, maka ini kalau kita proyeksikan ke arah sumbu Y, ya, maka kalau ini sudutnya berada di sini, ini alfa, ya, maka sudut kemiringan alfa ini kalau kita pindah ke sini, ya, dengan aturan pada matematika, sudut yang berseberangan itu besarnya sama, maka besarnya sudut yang ada di sini, ya, ini pasti sama dengan sudut kemiringan dari bidang miring ini, ya, sehingga sudut di sini juga alfa, ya. Sebentar, sorry, kebalik ya, kebalik. Ini berarti ini alfanya bukan di sini ya, alfanya bukan di sini, tapi di sini ya, alfanya di sini, sorry ya. Ini alfanya di sini, berseberangannya di sini, ya. Sehingga kalau ini diuraikan ke sumbu Y, ya, berarti sumbu Y negatif, ini besarnya adalah M kali G kali cos alfa. Ini kalau besarnya. Kalau dia vektornya adalah min M kali G kali cos alfa, karena dia berlawanan dengan sumbu Y, ya. Kemudian yang searah dengan sumbu X, ini kalau diproyeksikan ke sumbu X, ya, gaya ini besarnya adalah M kali G kali sin alfa, kan gitu ya. Nah, maka kita kemudian tuliskan di sini pada sumbu Y itu berlaku, ya. Jadi seperti yang kita sudah pelajari kemarin, bahwa di sini ada gaya normal, ya, gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang menahan supaya benda ini tidak jatuh akibat ke sana, ya. Dia kan tidak, kalau gaya normalnya ini lebih kecil, pasti dia ambrol, ya, ambrol. Nah, ini berlaku sigma Fy sama dengan 0, sehingga N-nya arahnya positif, ya, kemudian Mg cos alfanya tadi arahnya negatif, sehingga dituliskan di sini pada sumbu Y berlaku N dikurangi M kali G kali sin alfa sama dengan 0, begitu ya. Sehingga kita peroleh bahwa gaya normal ini besarnya adalah M kali G kali sin alfa. Kemudian dengan cara yang sama, ya, pada sumbu X ini yang bekerja hanya gaya M kali G kali sin alfa saja, M kali G kali sin alfa saja, gitu ya. Sedangkan tidak ada gaya yang lain yang bekerja, ya. Sehingga kenapa kok di sini 0? Karena di sini 0 sumbu Y, pada sumbu Y tidak ada pergerakan. Sedangkan pada sumbu X tadi pada video, ya, di situ ada pergerakan, berarti di situ ada M kali A, ya. Di sini berlaku hukum pertama Newton, di sini berlaku hukum kedua Newton, ya. Sehingga sigma Fx sama dengan M kali A, gitu ya. Kita masukkan, ya, M kali G kali sin alfa sama dengan M kali A, ya. Ini kalau diuraikan terus, ya, kita integralkan, ya. Nanti Anda cek ya sekali lagi. Nanti akan ketemu fungsi posisinya untuk X sama dengan setengah kali G kali sin alfa kali T kuadrat, ya. Sebenarnya kalau kita melihat persamaan ini sebenarnya persamaan apa toh? Ada yang tahu? Ini persamaan apa sih? Ini persamaan apa? Ini kan mirip dengan setengah A T kuadrat, gitu ya. Setengah A kali T kuadrat. Kan ini sin kan hanya kemiringan saja kan, berarti apa ini? Setengah A T kuadrat apa? Rumus untuk apa? Energi kinetik, Pak. Energi kinetik? Kecepatan deh kok. Setengah kali A, ketika di GLBB kemarin loh. Setengah kali A kali T kuadrat. Itu apa? Jarak, bukan. Jarak. Ya, jarak ya. Oh, Jarak. Ya, jarak. Ini kan sama ya. Ini berarti hampir mirip dengan fungsi posisi, ya.
atau rumus jarak ya untuk gerak lurus berubah belaturan. Dengan demikian ya, dengan rumus ini kita pasti sudah tahu bahwa gerak pada bidang miring ini geraknya adalah gerak GLBB, gitu ya, secara teori ya, secara teori. Tapi kita nanti akan buktikan apakah benar geraknya adalah bahwa rumus ini atau persamaan ini itu merupakan gerak GLBB, ya. Oke. Nah, setelah tadi kita membahas untuk gerak pada bidang miring yang licin, sekarang kita beralih pada yang lebih rumit lagi. Kita masukkan gaya gesek, ya. Kita masukkan gaya gesek. Nah, kita berpikirnya yang sederhana dulu, yaitu pada saat benda berada di atas bidang miring, tapi dalam keadaan diam, ya. Di situ berlaku sama ya, gaya-gayanya sama. Di sini ada gaya berat, ya, ada gaya berat, ya kan? Kalau diproyeksikan ke sumbu Y adalah ini mg cos alfa, ini mg sin alfa. Nah, yang membedakan adalah di sini adalah ada gaya gesek, ya, ada gaya gesek. Ya, di sini ada gaya normal tadi. Nah, maka kalau kita lihat dari sumbu Y, ya, sumbu Y-nya sama, ya, sumbu Y-nya sama, yaitu, nah ini salah ketik ya, ini maksudnya sumbu Y ini ya, ini sumbu Y. Pada sumbu Y ini berlaku sama ya, bahwa N-nya sama dengan M kali G kali cos alfa. Nah, sekarang pada sumbu X, ya, kalau tadi belum ada energi gaya gesek ya, kita masukkan gaya gesek. Nah, ini kita masih menggunakan hukum Newton yang pertama. Kenapa? Karena dia kondisinya adalah masih diam. Ya, kondisinya masih diam. Nah, kita masukkan ya, ini arahnya positif ya, ini arahnya sumbu X positif, ini arahnya sumbu X negatif ya. Maka ini kita masukkan di sini menjadi M kali G kali sin alfa dikurangi Fs sama dengan 0. Sehingga Fs-nya itu dalam kasus ini besarnya Fs itu sama dengan M kali G kali sin alfa. Oke ya di sini ya. Nah, pertanyaan saya, kalau melihat rumus ini ya, dan melihat melihat kondisi ini ya, ini kondisinya ini kira-kira Fs-nya akan selalu tetap M kali G kali sin alfa atau nilai Fs-nya ini berubah? Ada yang bisa menjawab? Nilai Fs-nya ini loh, dia nilai Fs-nya untuk kasus ini ya, ini Fs-nya tetap nilainya akan sama dengan ini atau berubah? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab ini? Izin masuk, Pak. Ya, silakan, Mas. Itu kalau bendanya dalam keadaan diam, Fs-nya nggak berubah. Tapi kalau bendanya meluncur ke bawah atau ke bawah, itu Fs-nya otomatis akan berubah, Pak. Oh, begitu. Ya, ada pendapat lain? Ya, maksud Mas Maulana mungkin tadi begini ya, ketika masih diam, ini gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis, ya, karena diam. Tapi ketika nanti dia bergerak, ya,
gaya yang bekerja, gaya gesek yang bekerja tidak lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Mungkin maksudnya begitu ya Mas Fajar ya. Nggih, Pak. Oke. Pertanyaan saya begini, saya ganti aja supaya lebih mudah. Ini kalau masanya saya tambah, ya, misalkan saya rekatkan apa gitu ya, benda yang bertujuan untuk menambah massa dari benda ini. Kalau saya tambah massanya, ya, tapi bendanya ini masih diam, ini Fs-nya ini bertambah atau tetap? Besarnya ya, besarnya ya, bukan rumusnya ya, besarnya ya. Bertambah, Pak. Bertambah. Bertambah Mas Ardi ya. Kenapa Mas Ardi? Ya kalau misalkan kita lihat dari rumus begitu Pak, kan MG sin alpha ya yang mempengaruhi Fs. Nah situ kan artinya ya ketika M-nya berubah ya nanti nilai F-nya juga akan ikut bertambah begitu Pak. Oke. Ya. Oke, jadi begini. Fs ini, gaya gesek ini, ya, gaya gesek ini dalam kasus kondisi yang seperti ini besarnya itu sama dengan M kali G kali sin alfa. Tapi ingat, ya, nilai dari nilai maksimum dari Fs ini itu adalah besarnya mu S kali N. Ya, mu S kali N. Artinya kalau N-nya ini berubah, ya, N-nya ini berubah, N kan bergantung pada ini ya, M kali G kali cos alfa ya. Ya, M kali G kali cos alfa ya. Kalau N-nya ini berubah, maka nilai ini juga berubah. Ya, maka kesimpulannya apa? Gaya gesek ini sangat bergantung, ya. Gaya gesek ini sangat bergantung, besarnya sangat bergantung pada massa. Ya, sangat bergantung pada massa. Oke ya, sangat bergantung pada massa dari benda ini. Yaitu di sini adalah sangat bergantung pada M kali G kali cos alfa ini, besarnya ini. Oke. Nah, berarti nilai patokannya, ya, nilai patokan dari nilai maksimum dari Fs adalah ini. Ya. Nah, ketika selama nilai M kali G kali sin alfa ini nilainya lebih kecil dari mu S kali N, benda itu masih diam. Sampai pada kondisi di mana M kali G kali sin alfa ini sama dengan mu S kali N. Itu dalam kondisi benda tepat akan bergerak. Ya, tepat akan bergerak. Jadi belum bergerak tapi tepat akan bergerak. Begitu Mg kali sin alfanya ini bertambah besar lagi, ya, maka benda akan bergerak. Jadi patokannya adalah jika M kali G kali sin alfa itu lebih besar dari mu S kali N, maka dia masih akan diam. Tapi begitu posisinya adalah M kali G kali sin alfa ini lebih besar dari mu S kali N, ya, maka dia akan mulai bergerak dan, ya, yang awalnya bekerja gaya geseknya adalah gaya gesek statis berubah menjadi gaya gesek kinetis yang mana pasti lebih kecil ya gaya gesek kinetisnya, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kalau tadi pada posisi bendanya adalah diam, sekarang kalau posisinya adalah bergerak, ya. Sama ya, yang membedakan adalah di sini yang bekerja tidak lagi gaya gesek statis tapi gaya gesek kinetis dilambangkan FK ini. Nah, pada kasus ini masih sama berlaku N itu ini ada sumbu Y ya, ini salah ketik ya. Berlaku untuk N-nya besarnya sama dengan M kali G kali cos alfa, ya. Sehingga ya kalau kita masukkan ini ke persamaan ini pada sumbu Y,
Ya, pada subu Y itu berlaku hukum kedua Newton. Kenapa? Karena di situ bendanya bergerak ini ya, bendanya bergerak. Ya, berlaku sigma Fx sama dengan M kali A. Kita masukkan ini ada M kali G kali sin alfa dikurangi Fk ya, gaya geseknya ya. Arah ini kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan dengan arah geraknya ya. Sama dengan M kali A. Gitu ya. Nah, ini ya, ini kalau diturunkan ya sama seperti tadi prosesnya ya akan diperoleh fungsi posisinya ya, ini nanti dicermati sendiri ya. Akan diperoleh fungsi posisinya adalah setengah kali G kali sin alfa dikurangi mu k kali cos alfa kali T kuadrat. Oke ya. Nah, ini tentu kalau melihat persamaan yang sebelumnya ini juga memenuhi mirip seperti gerak lurus berubah beraturan ya. Hanya saja bedanya di sini ada komponen sin alfa dikurangi mu k kali cos alfa ini. Nah, ini tentu ini akan membedakan dengan gerak yang pada bidang licin tadi. Ya, pada bidang licin tadi pasti geraknya akan berbeda. Ya, apa perbedaannya nanti kita lihat. Ya, nanti kita akan lihat. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ini ya, perhatikan video berikut ini. Oke. Ya, pertanyaannya adalah anak saya tadi main itu geraknya apa? GLB atau GLBB? Kalau Anda amati di sana tadi. GLBB, Pak. GLBB ya, karena tadi kita sudah melihat dari rumusnya GLBB kalau pada bidang miring. Tapi kalau kita tidak melihat persamaan yang tadi, ini kita akan kesulitan melihat benda ini geraknya GLB atau GLBB. Ya kan? Kenapa? Karena kan sangat cepat sekali ya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan simulasi ya. Kita perlu mensimulasikan gerak pada bidang miring ini. Oke. Kita cara mensimulasikannya adalah dengan pemodelan gerak pada bidang miring dengan komputer ini ya. Kita memanfaatkan Scratch, aplikasi Scratch ya, seperti yang pertemuan sebelumnya. Yang pertama untuk pemodelan ini harus kita lakukan terlebih dahulu transformasi koordinat. Mengapa? Karena tadi koordinat yang kita gunakan pada saat membahas ini kan koordinatnya miring ya, koordinatnya miring. Nah, pada Scratch nanti itu kan dia tegak lurus koordinatnya, sehingga kita perlu melakukan transformasi koordinat. Setelah transformasi koordinat, kita lakukan pemrograman pada Scratch. Setelah itu kita lakukan interpretasi. Ya. Nah, sebelumnya kemarin sudah saya tugaskan untuk Anda untuk membuat simulasi ya, simulasi untuk gerak pada bidang miring pada bidang datar ya. Nah, tentu nanti kita akan juga mudah untuk membuat pada bidang miring ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan ini dulu ya, melakukan transformasi koordinat terlebih dahulu ya. Kita melakukan transformasi koordinat. Jadi tadi kan bentuknya seperti ini ya koordinatnya ya, sedangkan di Scratch koordinatnya seperti ini. Maka ini kita transformasi koordinatnya dulu ya. Ini kan kita dapatkan tadi untuk ini bidang miring licin ya, X sama dengan setengah kali G kali sin alfa kali T kuadrat gitu ya. Nah, ini kita transformasikan ke koordinat ini. Berarti di situ ya, ini pindah ke sini, ya kan? Oke. Besarnya vektor ini, vektor posisi ini
itu sama dengan ini karena ini kita pindah ke sana. Ya, ini setengah G sin alfa T kuadrat. Sudut kemiringan ini ya itu sama dengan sudut ini. Ya. Sudut ini. Sehingga kita peroleh ya pada sumbu X yang di koordinat skret ini besarnya adalah setengah kali G kali sin alfa kali cos alfa T kuadrat. Sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah min setengah G kali sin kuadrat alfa kali T kuadrat. Ini kan karena setengah kali G kali sin alfa lagi kali T kuadrat sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapatkan seperti ini, ya, pada saat menggunakan koordinat yang lama ini, fungsi posisi pada sumbu X-nya ini. X-nya adalah ini, sedangkan Y-nya 0. Setelah kita transformasi ke koordinat yang ada skret, ya, koordinatnya seperti ini akan fungsi posisinya berubah menjadi ini ya, setengah G kali sin alfa kali cos alfa T kuadrat, ya. Sedangkan Y-nya adalah min setengah G sin kuadrat alfa T kuadrat, ya. Ini kurang ya, ini salah ketik ya. Harusnya setengah kali G kali sin alfa kali cos alfa T kuadrat. Nah, programnya sudah saya buat ya. Ya, coba kita lihat. Ini programnya sudah saya buat di Scratch ya. Caranya hampir sama dengan kemarin pada bidang datar ya. Kita masukkan rumusnya, tadi sudah ketemu rumusnya. Kita masukkan rumusnya. Ya, ini ya. Ya. Ini kita bisa ubah-ubah. Ini ya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah ya. Misalkan dengan memperbesar sudutnya atau memperkecil sudutnya, begitu ya. Ya, memperbesar sudutnya atau memperkecil sudutnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, geraknya adalah gerak apa ini kalau kita lihat di sini? GLBB, Pak. GLBB. Mengapa Mas Ardi GLBB? Karena kalau dilihat dari ini jarak antar titiknya itu semakin lama semakin renggang begitu, Pak. Oke. Kalau jarak antar titiknya semakin renggang, kenapa berarti? Berarti terjadi gerak lurus berubah beraturan, dipercepat, artinya terjadi percepatan secara konstan yang berubah di setiap selang waktunya. Oke. Jadi karena antar titik ini itu waktu tempuhnya sama, gitu ya. Antar titik ini waktu tempuhnya sama, sedangkan semakin ke sini dengan waktu tempuh yang sama, jarak yang ditempuh semakin besar. Berarti dia mengalami percepatan ya, sehingga geraknya adalah gerak GLBB, gitu ya. Oke. Geraknya adalah gerak GLBB. Nah, sekarang dengan cara yang sama ya, dengan memasukkan ini tadi kita melakukan transformasi koordinat terlebih dahulu ya. Ini tadi untuk gerak pada bidang miring kasar itu fungsi posisinya adalah ini. Kita transformasikan ke koordinat yang baru ya. Kita akan peroleh untuk sumbu X-nya setengah kali G kali sin alfa cos alfa dikurangi mu K kali cos kuadrat alfa, gitu ya. Sedangkan sumbu Y-nya min setengah kali G kali sin kuadrat alfa dikurangi mu K kali sin alfa cos alfa, ya. Ini caranya sama seperti tadi, ya. Sehingga di sini fungsi posisinya berubah. Yang awalnya Y-nya 0, X-nya setengah G kali sin alfa kali T kuadrat ya, berubah menjadi seperti ini ya.
Ini kita masukkan ke persamaan ke script yang tadi ya. Dengan cara yang sama akan kita dapatkan ini. Ya, kita akan dapatkan ini. Nah, ini saya variasikan miukanya. Ini kalau miukanya 0 itu geraknya seperti ini. Oke ya. Berarti miuka 0 berarti apa? Kalau miukanya 0 berarti apa? Bidangnya licin, Pak. Bidangnya licin ya. Kalau miukanya 0 berarti bidangnya licin ya. Nah, ini kalau miukanya 0 seperti ini. Ini kalau miukanya saya masukkan 0,1 ya. Miukanya 0,1 ini perhatikan ya, menghasilkan gambaran seperti ini. Miukanya 0,2 seperti ini gambarnya. Miukanya 0,24 hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk menginterpretasikan data untuk perubahan miuka ini? Ada yang bisa membantu? Apa sih pengaruh perubahan miuka terhadap gerak benda? Izin masuk, Pak. Ya, silakan Mas Ardi. Mungkin kalau misalkan dilihat dari ini ya, jarak antar selang waktunya, ketika miukanya bertambah, artinya di sini dilihat bahwa jarak titiknya juga semakin lama semakin berkurang. Artinya semakin besar nilai miuka, waktu tempuh jarak yang ditempuh oleh suatu benda semakin lama akan semakin berkurang, begitu, Pak. Ya, Mungkin itu. berarti secara langsung itu berdampak pada apa? Berdampak pada ini, Pak, gerak dari ini ya, bendanya mungkin. Gerak benda. Nah, kira-kira variabel apa yang berubah ketika miukanya berubah? Gaya geseknya mungkin, Pak. Nah, kalau memang gaya geseknya yang berubah ya. Maksud saya adalah itu berdampak apa? Itu kan secara apa ya? Teoritis ya. Kalau secara langsung ini dampaknya apa sih dengan perubahan dari miuka ini? Kecepatannya berkurang, Pak. Oh, kecepatannya menjadi berkurang gitu ya. Oke, boleh. Ada lagi pendapat yang lain? Waktu tempuhnya semakin lama, Pak. Oke, betul juga. Waktu tempuhnya semakin lama ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini waktu tempuhnya 14. Ini waktu tempuhnya 17. Ini waktu tempuhnya 24,5. Ini waktu tempuhnya 32,5. Oke, benar. Selain itu, ada pendapat yang lain? Saya bantu, coba saya bantu kasih clue. Gerak antara ini, dan ini, itu kalau diamati itu perbedaannya ada pada apa sih? Ini gerakannya semakin cepat, ke bawah semakin cepat. Setuju? Ya, yang ini semakin ke bawah semakin cepat juga. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ini semakin ke bawah semakin cepat juga. Setuju? Setuju. Setuju. Ini semakin ke bawah semakin cepat juga. Setuju? Setuju. Lalu Setuju. apa yang membedakan? Apa yang membedakan dari keempat ini? Yang membedakan apa? Ini semakin cepat, semakin ke bawah semakin cepat. Ini juga semakin cepat. Ini semakin cepat, ini semakin cepat. Yang membedakan apa?
jarak tiap selang waktu. Oh ya, tadi selang waktu sudah. Percepatannya, Pak. Oke, bagus Mas Nurman. Ya, jadi ini dia semakin ke bawah semakin cepat berarti dia mengalami percepatan ya. Yang membedakan keempat ini adalah percepatannya. Ya, percepatannya. Yang ini semakin cepat ya. Ini juga semakin cepat tapi pertambahan kecepatannya lebih rendah dibandingkan yang ini, yang tanpa gaya gesek. Ketika ini ditambah lagi gaya geseknya ya, ketika ditambah lagi dia juga mengalami percepatan, hanya saja apa? Ya, hanya saja dia lebih lambat, percepatannya berkurang dibandingkan yang ini. Begitu juga yang ini, ketika dia ditambah lagi, dia akan lebih lambat, percepatannya akan lebih lambat dibandingkan yang ini. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tugas ya untuk case study-nya ya. Kita kembali ke persoalan yang pertama tadi. Kalau persoalan yang pertama tadi bersifat kualitatif ya. Sekarang permasalahannya case study-nya kita masuk ke yang lebih kuantitatif, dihitung. Tugasnya adalah tadi dalam suatu tim Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah batu besar seberat 150 kg ya dengan cara didorong. Kemudian ketinggian dari truk itu ya, ketinggian permukaan truk itu 1 meter ya. Dari permukaan tanah menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat. Pada saat itu hanya terdapat 12 orang ya, yang mana rata-rata gaya dorongnya hanya 200 Newton. Jika diketahui gaya gesek statik antara batu dan kayu sebesar 0,4 dan gaya gesek kinetisnya sebesar 0,3, rancanglah sistem kerja untuk memindahkan batu tersebut dengan menggunakan bidang miring yang paling pendek. Ya, yang paling pendek. Buktikan rancangan sistem kerja tersebut apakah itu bekerja atau tidak, buktikan di simulasi Scratch. Oke ya, jelas ya. Ini untuk tugas hari ini ya, tugas untuk hari ini. Dikumpulkan seperti biasa. Ini akan saya cantumkan nanti di e-learning kita, Elita. Ya, silakan nanti akses Elita untuk mengerjakan soal ini. Ya, waktunya seminggu. Ya, selain untuk tugas ini, ya, tugas case study ini, saya juga memberikan kuis, ya, juga dapat diakses juga di Elita. Waktu pengerjaannya sama 1 minggu. Ya. Petunjuk pengerjaan. Nah, ini untuk memudahkan Anda mengerjakan tugas yang tadi, saya bantu Anda untuk penggambaran ini apa vektor yang bekerja, ya, vektor-vektor gaya yang bekerja. Kalau tadi kan arahnya dari atas ke bawah, sekarang adalah geraknya itu dari bawah ke atas, sehingga di situ ini masih ada M kali G kali sin alfa. Kalau tadi ini berfungsi untuk menggerakkan benda, sekarang dia berfungsi menghambat gerak benda. Karena apa? Karena dia didorong ke atas. Ya, jadi geraknya ini ke atas, didorong ke atas, sehingga gaya geseknya sekarang arahnya ke bawah, karena gaya gesek itu melawan arah dari gerak benda. Karena didorong ke atas, maka gaya geseknya adalah ke bawah. Ya, yang lain-lainnya masih sama. Ya, dengan uraian vektor ini, saya harapkan ini dapat membantu Anda untuk memudahkan Anda mengerjakan case study yang tadi. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi. Ya, presensinya seperti biasa Anda akses melalui akun Anda masing-masing. Ya. Sekali lagi tadi tugasnya ada kuis ya yang Anda harus kerjakan dan ada tugas case study. Demikian untuk materi pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk terkait materi ini? Silakan.
apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Kalau nanti masih ada kesulitan dalam mengerjakan tugas tadi, ya, kalau masih ada kesulitan dalam mengerjakan tugas tadi, seperti biasa kita bisa berdiskusi melalui grup WA ya. Kita bisa bertanya melalui grup WA mata kuliah ini, ya. Demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Berhubung ini waktunya juga sudah selesai ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.